Ada tindakan yang sungguh luar biasa yang ditunjukkan oleh Lewi untuk mentransformasi dirinya ke arah yang lebih baik. Dan itulah yang disebut pertobatan yang sejati. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 5 Maret, hari Sabtu sesudah Rabu Abu. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, pandanglah dengan belas kasih kelemahan kami, dan teguhkanlah perlindungan-Mu atas kami, dengan mengulurkan tangan kanan-Mu yang mulia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari-hari ini kita mulai masa Prapaskah kita. Artinya, membentang di hadapan kita masa pantang dan puasa. Dan pantang puasa itu bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sarana bagi kita untuk bertobat. Dengan kata lain, kita sedang menapaki masa-masa pertobatan. Dan pertobatan adalah suatu proses untuk memperbaiki diri, mengarahkan diri kita kepada kehendak Allah. Salah satu contoh proses pertobatan dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini. Proses pertobatan yang dialami Lewi sangat menarik untuk kita perhatikan dan menjadi inspirasi dalam hidup kita. Dalam sabda Tuhan menyebutkan bahwa perjumpaan Lewi dengan Yesus membuahkan perubahan total dalam arah hidup Lewi. Awalnya Lewi sedang duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi langsung berdiri dan meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Oleh karena itu, Yesus memanggilnya. Ia segera berdiri dan mengikutinya. Lewat gerakan tubuh Lewi itu menunjukkan pertobatan. Lewi tidak memerlukan waktu yang lama untuk segera berdiri dan mengikuti Yesus. Ada tindakan yang sungguh luar biasa yang ditunjukkan oleh Lewi untuk mentransformasi dirinya
ke arah yang lebih baik. Dan itulah yang disebut pertobatan yang sejati. Pertobatan sejati adalah bersegera bangkit dan mengarahkan diri kepada kehendak Allah yang memanggil. Lewi memberi contoh kepada kita bagaimana seharusnya seorang yang mendapat panggilan Allah itu untuk bertobat, bertindak dengan segera. Dan buah dari pertobatannya adalah kesembuhan. Kesembuhan yang tidak hanya secara fisik, namun secara batin, secara rohani. Lewi mengalami kesembuhan itu. Dan dikatakan di dalam sabda Tuhan sendiri, Yesus mengatakan bahwa Aku datang bukan memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Itulah kesembuhan yang dialami oleh Lewi ketika dia menanggapi panggilan Tuhan Yesus. Kesembuhan yang diperolehnya bukan sekedar kesembuhan fisik semata. Lebih dari itu, kesembuhan yang diterimanya adalah kesembuhan secara utuh, yaitu keterarahan hati Lewi kepada kehendak Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua di masa Prapaskah ini, masa pantang dan puasa, juga dipanggil untuk sampai pada pertobatan. Kita bisa bertanya kepada diri sendiri, merefleksikan seluruh pengalaman hidup kita. Apa yang masih harus kita perbaiki dalam hidup kita ini, supaya kita ini menjadi pribadi yang penuh pertobatan, mengarahkan hati dan seluruh diri kita ini kepada kehendak Tuhan. Semoga inspirasi dari panggilan Lewi ini menjadi semangat dan motivasi dalam hidup kita masing-masing selama menjalani masa Prapaskah ini. Meskipun hati
marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.